Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam program UIR News, Ruang Akademisi Mendedah Informasi. Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, salah satu dari 10 fakultas yang ada di UIR. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah kepemimpinan Dr. Zulkifli MSy berkembang sangat pesat. Beberapa kerjasama sudah mereka lahirkan untuk memperkuat mutu akademik sekaligus menjadikan mahasiswanya sebagai entrepreneurship yang mandiri setelah tamat dari perkuliahan. Pada petang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli Rusbi. Assalamualaikum Pak. Salam Pak Mas. Sehat Pak Dekan? Alhamdulillah. Pak Dekan, Ya. bagaimana dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Dekan mengelola Fakultas Agama Islam sehingga FAI menjadi salah satu tumpuan UIR untuk mencapai UIR unggul dan terkemuka di Asia Tenggara pada tahun 2020. Ya baik. Pertama kita melakukan inventarisasi apa keperluan fakultas dan apa keperluan UIR. Itu yang kita lakukan pada periode pertama, Pak Dokter. Ternyata setelah kita lakukan inventarisasi, banyak keinginan fakultas ini dan banyak keinginan UIR, apalagi salah satu menopang UIR unggul 2020. Maka satu di antaranya dan berhubungan dengan borang akreditasi, itu kita dituntut pertama untuk membangun kerjasama yang bukan saja kerjasama dalam bentuk dalam bentuk tanda tangan, tetapi itu sudah kita aplikasikan dalam beberapa kegiatan, seperti halnya kita melakukan matching grant dengan University Utara Malaysia. Kita mengangkat 2 tajuk. Yang pertama, sistem pengelolaan haji dan umroh di Provinsi Riau. Kemudian kita kombinkan manajemen pengelolaan haji dan umroh di Kedah. Ya, ini nanti insya Allah akan kita kombinkan dan itu penelitian sudah siap Pak. Sudah selesai. Sudah selesai. Cuma karena COVID ini kita tidak bisa bertemu dengan orang UM. Itu tajuk pertama. Kebetulan saya sendiri yang menelitinya. Nah, tajuk kedua itu adalah strategi pengelolaan pondok pesantren di Provinsi Riau. Strategi pengelolaan pondok pesantren. Ya. Kenapa demikian? Kita membuat kajian kecil-kecil. Pondok pesantren tidak bisa dikelola dengan bentuk manual. Jadi pesantren harus dikelola secara modern. Artinya begini, pesantren tidak bisa saja diperkaya dengan kitab kuning. Oleh sebab itu makanya kami turun ke pesantren, memberikan pencerahan kepada pesantren itu untuk memberikan bagaimana jiwa kewirausahaan itu harus ditumbuhkan di pondok pesantren. Nah, itu alhamdulillah dapat diterima oleh mereka. Satu di antaranya itu adalah kita meminta pondok pesantren itu menumbuhkan program ekonomi syariah ini, ekonomi syariah, dengan membentuk lembaga Baitul Mal wa Tamwil. Nah, itu mencenggeran kita. Kemudian yang ketiga itu mencenggeran kita lakukan di Collab University Islam Perlis. Perlis ya. Dari Perlis Pak. Malaysia. Ini temanya mengangkat tentang zakat dan wakaf. Kita ketahui bahwa hari ini zakat itu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk menekan angka kemiskinan. Oleh sebab itu Pak Dr. Sepriadi, secara jujur saya ingin mengatakan, kalaulah wakaf ini, zakat ini bisa dikelola dia secara profesional, saya berani mengatakan bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu bisa ditekan Pak. Bisa ditekan. Tidak seperti ini besarnya. Karena orientasi zakat memang untuk mengentaskan kemiskinan.
Jadi kita mencontohkan kalau 100 juta penduduk Indonesia saja populasinya yang membayar zakat profesi itu 2,5%, karena di dalam hukum fikih zakat profesi itu baru bisa dikeluarkan apabila dia punya pendapatan 3,5 juta per bulan. 3,5 juta per 3,5. Jadi baru bisa dikeluarkan haulnya. zakat 2,5%. 2,5%. Jadi 2,5% itu kita coba hitung dari 3,5 juta itu 87.500 Pak Dokter. 87.500. 500. Jadi kalau 87.500 kita kalikan dengan 100 juta penduduk Indonesia, Berapa rupiah yang sudah berapa rupiah itu Pak? Oke. Itu satu di antaranya. Nah, itu kan program atau kegiatan yang orientasinya keluar, eksternal. Nah, untuk penguatan akademik di dalam. Nah, penguatan akademik ke dalam, yang pertama langkah kita lakukan peningkatan SDM. Peningkatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Di samping memang teman-teman kita sarankan untuk melanjutkan pendidikan, terus juga kita melakukan pelatihan-pelatihan, termasuk Pak pelatihan administrasi untuk pegawai kita. Ini adalah dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Nah, kenapa pegawai itu sangat kita tekankan? Teman-teman pegawai itu dia ujung tombak yang akan memberikan pelayanan terhadap mahasiswa. Ya. Nah, oleh sebab itu kami sudah meluncing tanggal 1 Juni kemarin sistem pengelolaan administrasi kita secara online. Bentuknya apa itu Pak Dekan? Itu kita menggunakan sistem SIMFA. SIMFA. Akronim dari? SIMFA itu, SIMFA. Sistem Administrasi Fakultas Agama Islam. SIMPAGA, SIMPAGA, Sistem Administrasi Fakultas Agama Islam. Ini berbasis IT. Ya. Oleh sebab itu saya berharap kepada teman-teman pegawai tidak ada lagi alasan bahwa surat menyurat itu lambat bisa selesai. Mungkin bisa dijelaskan deskripsi dari SIMPA ini. Satu di antaranya, mahasiswa tidak perlu berurusan ke kampus Pak. Dia tinggal di pelosok, monggo silakan berurus. Jadi tinggal buka handphone. Buka handphone. Yang kedua, kalau dia memerlukan tanda tangan dekan, tidak perlu ada, misalkan dekan itu tidak ada di ruangan, tapi harus dikontak oleh pegawai kita. Pak, ada surat masuk ke handphone Bapak. Bisa kita cek itu surat, bisa kita tanda tangan di sana. Bisa tanda tangan di handphone. Di handphone, dan bisa kita kirim langsung lagi ke fakultas. Ini kan salah satu memutuskan mata rantai bagaimana proses administrasi ini bisa berjalan cepat dan pelayanan yang maksimal pada mahasiswa. Apalagi Pak Dokter, kita ini kan swasta Pak. Jadi saya mengibaratkan kepada teman-teman bagaimana kita menjual fakultas ini sehingga orang jatuh cinta kepada produk kita. Jadi sistem marketing itu jangan dianalogikan kepada sistem ekonomi saja. Fakultas ini harus kita jual. Orang bisa buat banding Pak Dokter. Di UIN ada prodi pendidikan agama Islam. Di UIN ada prodi ekonomi syariah. Beda enggak prodi ekonomi syariah UIN sama prodi ekonomi syariah Pak UIR? Di FAI ada berapa prodi? Kita punya 5 prodi. Satu. Yang pertama prodi pendidikan agama Islam. Itu alhamdulillah akreditasinya A. Kemudian ada ekonomi syariah. Itu prodi saya sendiri. Akreditasinya B. Kemudian ada 3 prodi baru, pendidikan Islam anak usia dini, kemudian perbankan syariah, kemudian bahasa Arab. Itu kami sekarang lagi sedang mengerjakan proses akreditasinya. Dan itu kami sampai bermalam-malam sekarang tuh Dokter untuk menyiapkan itu. Mudah-mudahan lancar ya. Insya Allah. Dari aspek kelembagaan Pak Dekan, kami juga melihat ada yang menonjol di Fakultas Agama Islam ini. Misalnya ada laboratorium perbankan, Pak. Kemudian ada pusat entrepreneurship keislaman, betul. Yang itu mungkin tidak dimiliki oleh institusi lain, baik di UIR maupun di luar UIR. Mungkin Pak Dekan bisa menjelaskan tentang konsepsi dan operasional laboratorium perbankan syariah ini.
Baik, Pak. Jadi pertama memang labor perbankan itu kita buat itu dalam rangka menjawab lapangan kerja. Nah, jadi labor perbankan itu Pak Dokter, selain dari dosen dalam memberikan materi, itu kita mengundang para praktisi. Jadi contohnya begini Pak, kita undang kasir di bank. Ya. Kasir akan mengajarkan bagaimana sebagai seorang kasir bank itu bekerja. Bagaimana kasir ketika melayani seorang nasabah itu datang. Itu kan harus lemparkan senyum. Ya. Setelah siap, lemparkan senyum lagi. Nah, kemudian kita juga mengundang sistem HO yang ada di bank. Sistem HO itu artinya begini, layak atau tidak layak, seorang pembiayaan itu diberikan kepada calon nasabah. Jadi kita undang mereka datang ke sini, artinya adalah kita mau lulusan perbankan syariah dan ekonomi syariah itu, dia bisa berkompetisi di lapangan, dan alhamdulillah Pak Dokter, itu sudah diakui 2 orang tamatan kita yang daring kemarin bekerja di bank. Lalu pimpinan bank menelpon saya, Pak Zul, kami heran itu pegawai alumni Bapak, begitu kami terima, kami tes dia jadi kasir, dia oke. Lalu kami tanya bagaimana trik-trik penilaian sebuah pembiayaan itu, dia juga bisa katanya. Ya. Seperti apa Bapak mengajarkan mereka? Ya. Jadi kebetulan yang bank ini kami belum undang dia Pak untuk datang ke kita. Ini laboratorium untuk mahasiswa praktek di perbankan syariah atau memang perbankan syariah mini? Dia labor praktek Pak. Labor praktek namanya labor praktek bank syariah. Labor praktek bank syariah. Tapi juga disediakan di sana jasa simpan pinjam. Jadi jasa simpan pinjam sesungguhnya dia adalah labor bank mini. Bank mini. Cuma setelah kita mencoba berdiskusi sama BI, itu kalau fakultas membuat labor bank mini, dia harus ada izin OJK. Ya. Karena kita terbentur dengan izin OJK, sebenarnya bukan sulit sih Pak, kita bisa urus begitu. Tapi saya memandang atas nama dekan fakultas, kita coba combine dia dengan lembaga keuangan lainnya yang itu di masa Rasulullah dibuatkan, namanya Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil. Dia mirip-mirip itulah. Mirip-mirip dengan itu. Kenapa kita memakai itu? Karena izinnya memang tidak banyak Pak. Tidak banyak. Kita cukup mengantongi izin koperasi. Nah, lalu kaitannya karena Pak Dokter menanya itu, apa keuntungan Baitul Mal wa Tamwil ini dibuat? Nah, yang pertama, pegawai kita itu mahasiswa. Kita coba uploadkan dia Pak. Nah, yang kedua, di fakultas ini, setiap mahasiswa Fakultas Agama Islam itu Pak, dia wajib menabung. Di Baitul Mal wa Tamwil itu. Baitul Mal wa Tamwil kita. Itu 1 semester sekali bayar. Nah, lalu kita buat itu sebagai salah satu persyaratan, dan itu saya dulu minta izin dengan Rektor Detri ketika Pak Sab belum jadi rektor, itu dibenarkan. Dan uang itu akan kita kembalikan setelah mahasiswa menjadi alumni. Jadi mereka terima juga Pak Dokter 1 tahun itu kalau dia jadi alumni sampai 1 juta. 1 juta ya. Ada 800 gitu. Kemudahan lain yang diperoleh. Nah, kemudahan lain mahasiswa kita berikan pembiayaan. Pertama, mahasiswa kita inventarisasi. Ini alhamdulillah nih Pak Dokter datang ke sini. Kami secara kebetulan sedang menginventarisasi mahasiswa yang melakukan usaha di luar. Karena itu per periodik kita lakukan. Kita berikan pinjaman. Maksimal itu usaha kecil sampai 5 juta. 5 juta. Nah, ada juga yang sampai 20 juta. Ini saya sebutkan. Tapi itu betul-betul kami lihat usahanya itu. Kelayakannya. Tapi rata-rata kita berikan 5 sampai 7,5 juta. Itu pembayarannya gimana? Nah, pembayarannya dibayar per bulan, Pak. Per bulan. Jadi kita memakai akad mudharabah. Jadi mudharabah itu misalnya si A meminjam uang 10 juta. Lalu setiap bulan dia dapat untung berapa dari uang 10 juta? Ya. Katakanlah dapat 1 juta. Yang 1 juta itu yang kita bagi hasil kan? Bagi hasil ya. Jadi kita mengambilnya hanya 20% untuk kita. Di luar mahasiswa FAI,
di luar mahasiswa FAI, misalnya mahasiswa Fakultas Hukum, Fisipol, Ekonomi, Teknik, Pertanian dan lain-lain. Itu apakah bisa meminjam juga seperti Oh, sampai hari ini SOP-nya belum kita buat. belum Bu ya? Nah, belum kita buat karena memang dokter ini kan perlu kehati-hatian kita juga. Ya. Pertama ini kan uang umat ya, uang mahasiswa itu. Uang mahasiswa. Yang kedua memang saya jujur saya katakan SOP-nya belum kita buat dan saya juga sudah ditelepon oleh Pak Aziz dengan Pak Firdaus, katanya Pak Zul bisa enggak itu dikembangkan supaya kami juga bisa menikmati dalam tanda kutip maksud dia kan. Ya. Nanti kami susun SOP-nya saya bilang. Ya. Soal entrepreneurship Pak, kita lihat FAI juga gencar Ya. menggalakkan kewirausahaan. Baik. Dan itu berlangsung secara terencana dan sistematis. Bahkan FAI sudah punya pusat kewirausahaan sendiri. Ini bagaimana anunya Pak Zul? Produk-produk yang dikelola dan pengelolanya tentu mahasiswa semua. Ya betul. Baik, setakat ini alhamdulillah Pak, labor baru bisa kita pergunakan ketika adik-adik praktikum. Ada keinginan kita untuk mencari tenaga tetap yang bukan mahasiswa di labor, yang dia standby, dia bisa produksi setiap saat. Artinya apa? Ini juga supaya bisa dinikmati oleh UIR secara keseluruhan. Contohnya begini, ketika ada tamu UIR, kita nggak perlu lagi ke Megarasa dong. Yang diproduksi sekarang apa saja? Yang sekarang itu ada bolu komojo, Bolu komojo, kemudian ada bahasa awaknya kue pitulo, kue pitulo, pitulo. Kemudian yang terakhir ini kami produksi, saya kurang pas nama kue ini, Tanjak. Pak. Bukan tanjak Pak, sejenis kue dia. Yang begelang itu apa namanya? Yang bisa masuk tangan ke dalam tuh. ya kue lah namanya. Kue Saya lah. lupa namanya. Yang diproduksi oleh Holland itu Pak. Kemudian yang lain kita memproduksi tanjak. Kemudian yang terakhir lagi kita memproduksi tempat tisu itu loh Pak. Tisu. Jadi kita tulis kalau dia pai praktek kita tulis pai. Baik. Kalau dia pikom kita tulis pikom. Kalau dia psikologi kita tulis psikologi. Apa yang mendasari Pak Dekan untuk membuat pusat kewirausahaan? Baik, pertama secara jujur Pak saya ingin mengatakan ini kerisauan kita terhadap lulusan perguruan tinggi, khususnya Fakultas Agama Islam. Kita risau adik-adik mahasiswa ketika lulusan dia terus mencari pekerjaan. Oleh sebab itu mindset ini kita coba rubah. Dan ini sudah bisa kita buktikan. Hari ini saya mencatat dan saya lagi sedang bernego dengan WR3. Ada 9 mahasiswa kita yang dia sudah mengikuti praktek labor itu. Sekarang dia coba buat usaha itu di rumah Pak. Jadi dia sudah dapat pasar sekarang bolu komojo itu. Cuma dia tergendala masalah modal. Lalu saya katakan kepada Pak WR3, bisakah Pak ini dibantu adik-adik ini? Dan saya langsung Pak turun ke lapangan, saya cek di mana mereka berada. Ya. Saya mencatat ada sekitar 9 sekarang itu Pak Dokter. 9 orang. 9 orang. Dan saya sudah mengajukan kepada Pak Rektor. Oleh sebab itu, berangkat dari kerisauan, maka dengan tim yang ada di dalam, karena tidak bisa Dekan sendiri bekerja, oleh sebab itu di dalam pengelolaan fakultas ini, tim yang solid itu sangat kita harapkan. Apakah tidak ada kekhawatiran Pak Dekan nanti justru lebih banyak anak-anak FAI yang berkonsentrasi di bidang wirausaha dibandingkan dengan mereka untuk menguasai keilmuan sesuai dengan program studinya? Baik, kita akan memantau Pak. Ketika dia praktikum, kita tetap memantau. Kita memberikan arahan kalau memang dia fokus untuk terjun dalam dunia bisnis. Karena tidak semua mahasiswa FAI juga yang dia mengikuti praktek itu, dia langsung aplikasi di lapangan. Ya. Khusus praktek labor itu, kebetulan mata kuliahnya saya langsung mengasuhnya, kewirausahaan. Itu kan saya mencoba memetakan adik-adik ini Pak. Ya. Oh ini kayaknya bakatnya ke sini, ini ke sini. Kalau dia punya bakat betul-betul mau terjun ke dunia bisnis, maka ini harus kita bina gitu. Baik Pak Dekan,
Pak Dekan sudah bicara tentang sumber daya Ya. manusia di FAI, tentang keunggulan-keunggulan di FAI, Ya. tentang penguatan di bidang entrepreneur, Ya. sehingga FAI ini sekarang dari 5 program studinya sudah ada yang berakreditasi. Alhamdulillah. Bahkan sudah ada yang bahkan Fakultas Agama Islam itu sendiri sudah memperoleh sertifikasi ISO. Iya, betul. Nah, ini luar biasa. Iya, Pak. Nah, ini kan menjadi jembatan, Ya. menjadi investasi yang cukup besar bagi Pak Dekan bersama stakeholder di fakultas untuk membangun komunikasi ke luar. Iya. Dan kami amati Pak Dekan cukup gencar ya, Iya, Pak. melakukan kerjasama dengan beberapa university, khususnya di kawasan Asia Tenggara, Iya. termasuk mengirim mahasiswa Betul. magang, Iya. praktek kerja lapangan. Betul, Pak. Ke depan seperti apa ini rancang bangun yang akan Pak Dekan bina dalam upaya untuk memperkuat kualitas akademik mahasiswa FAI, tamatan FAI dalam bekerja sama dengan universitas di luar. Baik. Pertama, program yang ada tetap kita teruskan. Tadi Pak Dokter sudah menyinggung magang, begitu kan Pak? Nah, yang kedua, sekarang di prodi kedua saya jadi dekan diamanahkan, kita mau mahasiswa kita itu adanya pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa, dan saya sudah mendiskusikan ini dengan Pak WR3. Kata Pak WR3, no problem, sebatas SOP-nya Pak Dekan membuat itu. Artinya pertukaran mahasiswa ini adalah mahasiswa kita berdomisili di sana, kita tidak lebih dari 1 bulan, Pak. Lebih 1 bulan ya. Karena kalau 1 bulan mereka harus ngurus visa gitu. Satu kali kirim berapa orang itu? Satu kali kirim itu sampai 40 orang. 40 orang. 40 orang. Dari berbagai program. Dari berbagai program studi. Dan dapat saya sampaikan kepada Pak Dokter, ini kita tak bisa kirim karena COVID, Pak. COVID. Sehingga program kita terhitung Maret sampai hari ini, itu kita tidak bisa mengirim adik-adik mahasiswa ini. Sehingga salah satu program ini ya memang tidak bisa terlaksana begitu. Ini kegiatan student mobility atau kegiatan pengabdian di luar kampus? Ini yang pengabdian, Pak. Pengabdian. Kalau student mobility itu sudah kita lakukan, bahagian daripada KKN. Ini di luar kampus. Jadi salah satu contoh kegiatan adik-adik selama di luar negeri itu, kalau ini kemarin terjadi, dia melakukan seminar, dia melakukan pelatihan. Dan itu instrukturnya kita combine, Pak. Kita kawinkan. Satu instrukturnya dari kita, satu instrukturnya dari mereka begitu. Ini salah satu usaha kita, karena saya melihat Pak Dokter, mahasiswa perlu, kalau dalam bahasa kampung kita, mahasiswa perlu dibukakan betul lah mata dia. Buka matanya ya. Buka mata dia. Tapi kenapa mesti ke university yang ada di luar? Kan di dalam negeri ini juga banyak universitas yang bagus. Apa yang menjadi pemikiran Pak Dekan? Baik, pertama di dalam negeri ada Pak satu kita cuma karena sepertinya rohnya kurang ya. Jadi di dalam negeri itu dapat saya sampaikan dan itu rutin, Pak. Rutin. IAIN Batu Sangkar. IAIN Batu Sangkar Sumatera Barat ya. Iya, IAIN Batu Sangkar Sumatera Barat. Di samping mahasiswa, adik-adik mahasiswa, bahkan sebelum Covid kemarin adik-adik di sana selama 10 hari, Pak. Kita kirim dosen pembimbing, mereka melakukan seminar tentang ekonomi syariah. Kebetulan saya narasumbernya diundang, 3, 1 dari Kementerian Pendidikan, 1 dari mereka. Jadi bukan berarti di dalam negeri tidak ada, hanya saja memang rohnya itu lebih besar luar negeri yang keluar lebih besar gitu. luar negeri ya. Lebih besar luar negeri. Apa yang membuat Pak Dekan paling terkesan, satu saja dari seluruh kegiatan kemahasiswaan kita yang ada di luar negeri itu? Nah, pertama saya melihat Pak, saya balikkan ke mahasiswa yang saya berkesan. Sebenarnya mahasiswa Universitas Islam Riau ini dia cerdas, Pak. Cerdas dia. Dalam tanda kutip saya mohon maaf. Hanya saja di luar negeri itu fasilitas lengkap.
Lengkap ya. Lengkap. Oleh sebab itu saya mengamati, kenapa saya katakan mahasiswa kita cerdas? Ya mungkin dengan kondisi kita hari ini dan bersyukur juga UIR udah bisa seperti ini begitu kan Pak. Cuma kalau kita sandingkan daya dengan luar negeri, tentu kita belum bisa berkompetisi dengan ketat begitu. Itu salah satu yang saya menarik kenapa di luar negeri yang menjadi momok secara terus-menerus kita kirim, karena memang fasilitas mereka lengkap. Yang perlu dibenahi Pak Dekan dari kekurangan kita. Kalau mahasiswa kita misalnya bersanding dengan mahasiswa yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama untuk kita, untuk kampus, manajerial Pak. Manajerial. Saya melihat manajerial. Manajerial itu termasuk di dalamnya bagaimana peraturan itu jangan berbentur dengan orang. Ya. Dia biar berbentur dengan sistem. Sebagai salah satu contoh yang hari ini UIR udah buat kan. Dulu kan mahasiswa berbentur dengan kita Pak. Ketika dia membayar ujian SPP, lalu dulu kan manual Pak, tak bisa lagi ini dibayar. Maka dia mencari dekan atau WD2, meminta surat dispensasi untuk ikut ujian. Tapi setelah UIR buat sistem, makanya mahasiswa kita berbentur dengan sistem. Ya. Kalau sistemnya sudah terkunci kan tak bisa dibayar. Nah oleh sebab itu saya melihat di samping manajerial ini juga memunculkan Al-Quran itu menyebutkan wal asri innal insana lafi khusri. Ini adalah memunculkan disiplin. Tapi kan banyak juga mahasiswa dari luar itu yang datang ke FAI ini untuk magang misalnya. Baik. Itu kan satu indikasi bahwa mereka juga mengakui ada keunggulan di sini. Atau ini efek timbal balik dari kerjasama? Pertama memang secara jujur saya katakan ini efek timbal balik. Nah yang kedua bagaimanapun kita harus jujur, UIR sudah bisa seperti ini. Mahasiswa luar juga mengagumi UIR Pak. Salah satu contoh saya masih ingat seminggu sebelum COVID, mahasiswa College University Islam Perlis itu seramai 14 orang di kita. 14 orang. 14 orang selama 24 hari. Terakhir itu kita bawa dia ke Siak. Dia tetap mengagumi UIR. Artinya adalah yang tak ada di dia ada di kita sini. Begitu. Yang tak ada di sini ada. Ada. Cuma saya kan mengakumulasi secara keseluruhan Pak Dokter. Artinya adalah fasilitas yang saya maksudkan mereka semuanya kan serba online. Ya. Itu yang saya sebutkan tadi membuat mahasiswa suka atau tidak suka dia harus disiplin. Baik. Terakhir nih Pak Dekan. Baik. Apa yang ingin Pak Dekan sampaikan dalam suasana COVID ini khususnya kepada mahasiswa Fakultas Agama Islam agar mereka tetap memiliki semangat dalam proses belajar mengajar? Ya, pertama saya ingin menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa COVID ini diambil hikmahnya dulu pertama. Nah, yang kedua mungkin saja Pak, ini secara keseluruhan, saya mohon maaf lah kalau ini nanti terdengar oleh dosen kita. Mungkin saja ini membukakan mata mahasiswa, membukakan mata dosen, bukan secara keseluruhan. Ya. Yang dulunya mungkin mahasiswa termasuk kita tidak kenal dengan sistem pembelajaran secara online. Termasuk webinar ya? Termasuk webinar betul lah, termasuk webinar gitu. Itu sebabnya saya katakan ada hikmah di balik COVID ini. Yang dulu mungkin penguasaan IT adik-adik mahasiswa belum segencar sekarang, Iya. tapi sekarang suka atau tidak suka ya dia harus kuasai itu. Gitu. Benar. Nah, ketika dia tidak menguasai maka dia akan tertinggal begitu Pak. Nah, terakhir pesan saya dengan adik-adik mahasiswa, hari ini Pak, termasuk di Fakultas Agama Islam, mahasiswa kita datang dia, Pak kami nak mau bayar uang kuliah. Kuliahnya kan begini. Nggak bisa begitu menyelesaikan masalah. Bagaimanapun dalam teori ekonomi, setiap aktivitas dilakukan itu harus ada uang di dalam. Ya. Jadi kalau sama sekali adik-adik mahasiswa ketika dia datang, saya jelaskan kalau sama sekali adik-adik mahasiswa minta gratis kan itu tidak mungkin. Dan saya katakan boleh didiskusikan dengan pihak rektorat, tapi permintaan saya jangan anarkis. Diskusikan baik-baik kok, Pak Rektor baik orangnya, tanya macam mana. Nah, menjadi keluhan mahasiswa, dia sebutkan tidak maksimal kuliah sistem online. Ya. Nah, ini perlu disadari.
kita sudah menggunakan IT. IT itu produknya manusia. Sampai Pak Dokter saya ekstrim waktu itu. Ya. Yang tak bisa dirubah itu, yang tak ada gangguan itu Al-Quran sama hadis. Kitab suci. Kitab suci. Itu tak bisa dirubah itu ayat sabihis itu menjadi ayat wal ansri. Letaknya tak bisa saya bilang. Nah yang namanya ini hasil produksi manusia itu pasti ada kendala. Dan pasti ada kelemahan-kelemahan. Pasti ada kelemahan. Alhamdulillah adik mahasiswa itu dia datang melalui BEM. Dia bisa mengerti. Begini kondisinya. Saya kira begini Pak, adik-adik mahasiswa itu dia menanyakan ke kita karena dia tidak paham. Tapi setelah kita jelaskan ini seperti ini seperti ini, ternyata dia bisa menerima. Bisa menerima. Maka saya menyampaikan sekarang karena sistem online itu sudah kita buatkan, silakan Anda tinggal di Trempa sana. Anda bisa mendaftar ujian di Fakultas Agama Islam itu tanpa Anda harus datang ke fakultas. Tanpa harus mengeluarkan biaya. Tanpa harus mengeluarkan biaya. Ini kan salah satu usaha kita, saya bilang. Dan silakan Anda berada di Trempa, ujian skripsi tetap kita lakukan dengan sistem daring. Pak Dekan. Baik, Pak. Apakah situasi seperti sekarang ini, Ya. kegiatan yang Pak Dekan lakukan, progres yang dicapai oleh FAI, itu sudah paling tidak mendekati titik UIR unggul dan terkemuka ya? Ini pandangan saya ya Pak ya, pandangan saya terlepas pandangan dari luar. Saya berani mengklaim itu sudah mendekati. Salah satu contoh begini, yang mendekati itu adalah, saya ingat bahasa Pak Rektor, Pak D, jangan kerjasama asik teken meneken aja, tapi coba diaplikasikan. FAI sudah melakukan itu. Nah, satu lagi yang perlu saya ingin sampaikan Pak kepada Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter ikut ketika kita ke Brunei ya? Ya, Brunei. Nah, jadi Brunei itu sekarang Pak dalam rangka mengisi kerjasama itu, secara kebetulan saya diminta untuk mengajar di sana 1 semester mata kuliah ekonomi Islam. Cuma setelah saya konsultasikan dengan Pak Rektor itu tidak mungkin karena Pak Jul kan pejabat. Ya. Ribet nanti urusannya katanya. Artinya begini, salah satu permintaan UIR Unggul 2020 itu kan membangun kerjasama yang itu harus diaplikasikan. Saya kira PAI sudah melakukan itu Pak. Dan sudah mau sampai ke titik itu? Dan sudah mau sampai ke titik itu. Atau sudah sampai? Saya tidak tahu lah, silakan dinilai begitu. Tapi teman-teman di luar dia sebut juga, PAI sudah sampai Pak Zul tuh ke titik itu katanya. Saya bilang ya Alhamdulillah, saya bilang kan. Baik Pak Zul, terima kasih atas bincang-bincang ringannya. Mudah-mudahan semakin memberikan motivasi dan semangat bagi FAI dalam mencapai visi UIR 2020. Demikian sahabat UIR dimanapun Anda berada, bincang-bincang sore kita bersama Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Zulkifli Rusbi, tentang progres yang sudah dicapai selama beliau memimpin Fakultas Agama Islam UIR ini. Jangan lupa like, share, and subscribe video ini supaya Anda dapat terus menyaksikan informasi terbaru dari Universitas Islam Riau. Terima kasih, kita bertemu di lain waktu dengan topik yang berbeda dan tokoh yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.